kali ini kita akan membahas kecelakaan kren pada terjadi di Dermaga Pelindo 1 Selat Panjang pada September 2024. Sebelum dimulainya diskusi, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Saudara Nopri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang suatu kejadian yang sangat tragis, yaitu jatuhnya kren di Dermaga Pelindo 1 yang menewaskan satu orang pekerja. Untuk diskusi ini bertujuan untuk memahami kronologi serta untuk memahami dan mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Mohon rekan-rekan untuk mengikuti diskusi ini dengan serius agar dapat membangun solusi yang bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk para saudara dan saudari, untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait peristiwa tersebut untuk mengidentifikasi penyebab dan faktor resiko. Mari kita. Oke, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang menjadi penyebab utama kecelakaan kren yang terjadi di Dermaga Pelindo 1 ini? Berdasarkan laporan yang ada, kecelakaan tersebut terjadi karena kren mengalami kegagalan mekanik saat mengangkat beban yang berat. Kemungkinan besar ada masalah pada sistem hidrolik atau rantai pengaman kren yang tidak berfungsi dengan baik. Apakah ada faktor manusia dalam kecelakaan ini? Ya, berdasarkan hasil investigasi sementara, operator kren diduga kurang terlatih dalam mengoperasikan alat berat tersebut. Selain itu, ada kemungkinan bahwa prosedur keselamatan kerja tidak sepenuhnya diikuti. Lalu, bagaimana kondisi korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut? Sayangnya kecelakaan ini menimpa satu korban tewas tertimpa kren. Pada saat itu korban terlalu dekat dengan area operasi dengan alat pelindung yang tidak memadai. Lalu, apa langkah yang bisa diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang? Untuk langkah agar mencegah kejadian serupa, perusahaan harus memperbaiki prosedur operasional, termasuk pemeriksaan rutin dan pelatihan operator. Selain itu, penting untuk memperketat pengawasan terhadap area kerja berbahaya dan penggunaan alat pelindung oleh seluruh pekerja. Sekarang mari kita masuk ke sesi diskusi yang akan mendiskusikan langkah-langkah perbaikan pasca kecelakaan kren ini. Bagaimana pendapat kalian terkait dengan upaya pencegahan kecelakaan serupa di masa depan? Oke, menurut saya yang terpenting adalah kita harus melakukan pelatihan kepada operator kren tersebut, karena bisa kita lihat banyak operator kren itu kurang mendapatkan pendidikan formal mengenai keselamatan dan juga pengendalian alat-alat berat. Setuju. Selain itu, menurut saya juga bahwa perusahaan perlu menerapkan sistem inspeksi yang lebih ketat. Jangan hanya mengandalkan pemeriksaan tahunan, tetapi ada juga pemeriksaan harian sebelum alat berat digunakan. Jangan lupa juga pentingnya menerapkan teknologi modern untuk mendukung keamanan kerja. Misalnya menggunakan sensor atau perangkat otomatis yang bisa mendeteksi adanya potensi kegagalan alat sebelum benar-benar terjadi. Menarik sekali poin yang disampaikan, namun bagaimana dengan pengawasan di lapangan? Apakah ada perlu pengembangan lebih lanjut atau ada alternatif lain? Ya, pengawasan lapangan memang sangat penting. Supervisor harus lebih sering turun ke area lapangan kerja untuk memastikan prosedur keselamatan diikuti. Perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran keselamatan. Saya juga berpikir bahwa manajemen harus lebih serius dalam menegakkan kebijakan keselamatan. Misalnya, memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak mengikuti prosedur, serta memberikan intensif bagi mereka yang berperilaku aman di tempat kerja. Sebagai kesimpulan, kita sudah membahas beberapa langkah perbaikan seperti peningkatan pelatihan, pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pekerja yang mengalami kelelahan memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi daripada pekerja yang sudah melakukan istirahat. Maka dari itu, kita harus memperhatikan kesejahteraan pekerja. Baik, terima kasih atas diskusinya. Dengan adanya diskusi ini, kita berharap kecelakaan serupa dapat dicegah di masa depan dan melalui implementasi prosedur keselamatan yang lebih baik. Banyak lagi. Siling patah, guys. Terlalu banyak, melebihi kapasitas.
Arwah nih pastilah. Ambulan! Operator yang bawa itu tuh. Oh iya. Dalam dia apa tidak? Ambulan! Aduh, sampai dah. Operatornya guys. Kita nak tengok ke Pelabuhan 1 bro. Tadi ada kejadian paling mengerikan. Tapi dah selesai ya. Tak tahulah macam mana keadaan sekarang. Masuk aja bang. Udah naikkan bang. Mana deh? Udah bang. Apa? Yudi. Mana dah? Ada? Macam di situ. Ini bro, kok di sini bro? Kapalnya bro. Tak apa-apa nih. Garis polisi lah. Woi, apa tuh? Aduh, hancur bro, ini kerennya bro. Yang patah, keren dia macam gini besi dia. Di Pelabuhan 1 Selat Panjang sekarang nih. Kita tengok bro dari depan dulu bro ya. Kapal nih, ini kapal dulunya pernah terjadi orang hilang juga waktu di tengah laut pas pengerjaan pengecetan ya. Sekarang ini kerennya pula yang patah bro. Besar bro, tapi tak tahu lah ya. Bisa macam ini pula kejadiannya. Ini tempat pembongkaran semen merah putih. Tak tahu saya kejadiannya macam mana. Mungkin sebagian ada yang tahu. Yang kerja di sini komen di bawah kawan-kawan ya. Sampai terlobos gini bro. Ini ujung dia nih. Ini ujung dia. Bisa putus semua seling sebesar ini ya. Tengok seling ini besar bro. Dari mana? Saya coba naik nih bro dari tangga ini bro. Saya penasaran juga macam mana kejadian dia. Oke bro, kita coba naik dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Payahnya. Jadi saya udah di atas nih bro. Nah macam ini. Kita coba tengok keadaannya seperti apa ya. Kok bisa terjadi, bisa patah keren gini bro. Itu kawan kita bro. Oke, kita coba nengok di sini. Kok bisa terjadi macam gitu ya? Kapal sebesar ini bro. Kita tengok dari sini. Rumah, Masya Allah ya tuanku. Itu bro. Itu kerennya bro yang jatuh di bawah. Keren sebesar itu bisa jatuh di bawah bro. Tengok bro. Masya Allah, macam mana macam gitu tuh. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arto 82. Jadi di video kali ini saya sudah berada di Pelabuhan 1, tempat ya, pembongkaran semen atau barang-barang lainnya ya. Tapi hari ini itu ada kejadian untuk kerennya patah pas pembongkaran semen. Yuk kita tengok. Ini saya sudah berada di lokasi kejadian kren yang di kapal nih jatuh, patah semua, berkecai-kecai macam ini tengok. Tuh. Namun orangnya pun dah diamankan tadi, meninggal dunia ya. Itu tempat apanya tuh, tempat supirnya, tengok yang di bawah situ tuh. Itulah tempat supirnya, kesampe kenyot macam gitu. Jadi orangnya meninggal kawan. Dia bisa jatuh gini itu kita tak tahu kawan ya. Oke, kita manjat lagi di atas ini.